Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan memaparkan sedikit mengenai aspek kisah keteladanan sifat utama putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an dan Uwais Al-Qarni, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Fatimah Az-Zahra. Biografi Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah SAW dari istrinya Khadijah binti Khuwailid. Fatimah Az-Zahra lahir di Semenanjung Arab, wilayah yang terletak di sebelah barat daya Asia pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun setelah kenabian. Dalam berbagai riwayat disebutkan banyak keajaiban tentang Fatimah Az-Zahra, mulai dari kehamilannya sampai dengan kelahiran. Pada saat mendekati kelahiran Fatimah Az-Zahra, tidak ada seorang pun dari bangsa Quraisy yang mau bersedia membantunya untuk melahirkan. Hal tersebut disebabkan karena Khadijah menikahi Nabi Muhammad SAW yang menurut mereka tidak layak untuk menjadi suaminya. Khadijah seorang perempuan yang sangat kaya raya dan sangat terhormat di kalangannya, sedangkan menurutnya Nabi Muhammad seorang pemuda yang miskin dan tidak memiliki harta. Abdurrahman Syafi'i merupakan seorang ulama besar Ahlus Sunnah, menulis sebuah riwayat dari Khadijah berkata, "Ketika saya mengandung Fatimah, anak itu terasa sangat ringan dan berbicara denganku ketika dalam kandungan." Kelahiran Fatimah bertepatan dengan peristiwa besar di Mekah, yaitu ketika Rasulullah penengah ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy tentang orang yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah diperbarui. Fatimah tumbuh di dalam rumah yang mulia penuh dengan lantunan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan kalimat tasbih. Fatimah dibesarkan di bawah asuhan sang ayah, Nabi Muhammad SAW. Ajaran dan didikan dari ayahnya membawanya menjadi perempuan yang simpatik, ramah, luhur, dan berbudi pekerti. Pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah atau 632 Masehi atau setelah beberapa bulan wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an akhirnya memejamkan mata untuk selamanya setelah berwasiat kepada suaminya dalam usia 28 tahun. Riwayat lain mengatakan 27 atau 29. Selain berwasiat tentang anak-anaknya yang masih kecil, Fatimah juga berwasiat agar dikuburkan secara rahasia. Beliau dimakamkan di tengah kegelapan malam oleh Ali bin Abi Thalib dan kedua putranya Hasan dan Husain serta beberapa sahabat terdekat secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, kepribadian Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra melebihi wanita-wanita di masanya dalam hal kemuliaan dan keturunan karena putri dari Rasulullah SAW dan Khadijah, pewaris keutamaan, ilmu dan perangai baik, fisik dan akhlaknya sangat baik, sangat sempurna menurut ukuran manusia. Ketika Fatimah tumbuh, ia menjadi panutan dan contoh tauladan dalam sifat-sifatnya yang agung. Dia menyandang secara sempurna sifat-sifat seperti rasa kemanusiaan, tanggung jawab, harga diri, kesucian, kepedulian sosial, kecerdasan, berilmu, pengetahuan yang luas. Abu Abdillah mengatakan Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah. Fatimah yaitu Fatimah, As-Sidqiyah, Al-Mubarakah, At-Thahirah, Az-Zakiyah, Ar-Radiyah, Al-Mardiyah, Al-Muhadithah, dan Az-Zahra. Nama Fatimah diriwayatkan dalam Al-Bihar bahwa Muhammad Al-Bakir mengatakan ketika Fatimah dilahirkan, Allah mewahyukan kepada seorang malaikat agar mengucapkan nama Fatimah dengan lidah Muhammad. Allah lalu berfirman, "Aku telah menganugerahkan kepadamu pengetahuan dan melindungimu dari haid." Kemudian nama As-Sidqiyah yang berarti sempurna kebenarannya. Fatimah membenarkan perkataan ayahnya, benar perkataan, perbuatan, dan kesetiaan. Al-Mubarakah yang berarti kebaikan yang melimpah. Al-Quran menyifatinya dengan Kautsar karena keturunan Nabi SAW terputus kecuali beliau. Thahirah yang berarti karena kesuciannya dari segala noda dan dosa. Beliau sama sekali tidak pernah melihat darah haid ataupun nifas. Az-Zakiyah dari kata tazkiyah berarti menyucikan. Sayyidah Fatimah adalah wanita yang selalu menjaga kesucian dirinya dari semua dosa. Kemudian Ar-Radiyah yang berarti ridho atas apa yang telah ditetapkan Allah. Al-Mardiyah atau orang yang diridhoi adalah tingkat istimewa dan merupakan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan dan kelebihan Fatimah Az-Zahra. Keutamaan Fatimah Az-Zahra tidak hanya karena beliau putri dari Rasulullah. Keutamaan beliau seperti memiliki keutamaan akhlak mulia, ilmu pengetahuan yang tinggi, kefasihan yang mengungguli kaum pria, kesabaran, ketabahan, kecerdasan, kesederhanaan, kezuhudan, ketegaran hati. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan sempurna bagi pria, tapi tidak bagi wanita.
Karena seluruh ayat-ayat diturunkan dalam Al-Quran untuk wanita, Fatimah merupakan teladan yang sempurna yang menerjemahkan ayat-ayat itu dalam bentuk perbuatan. Pada masa hidupnya, beliau merupakan wanita paripurna sebagai seorang putri, istri, ibu pada saat yang sama. Fatimah Az-Zahra juga menghimpun akhlak Asiyah binti Muhazim. Hari-hari terakhir dalam kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan menegakkan keadilan. Kalau Asiyah menentang kedoliman suaminya, Fir'aun, maka Fatimah Az-Zahra berjuang menentang kedoliman yang dilakukan oleh lawan suaminya. Dan tentunya Fatimah Az-Zahra mewakili ibunda sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Dia hidup sederhana di samping suaminya Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra juga sangat pemurah dan mempersembahkan apapun untuk menegakkan risalah Islam. Fatimah Az-Zahra juga merupakan pribadi yang terlihat dengan kecantikan serta kecerdasan. Keutamaan yang lain yaitu Fatimah pemimpin wanita sepanjang masa. Kedudukan Fatimah sebagai pemimpin kaum wanita tertuang dalam hadis riwayat Tirmidzi. Diceritakan bahwa suatu hari Nabi SAW mengunjungi putrinya yang sedang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Ahmad bin Hanbal menyebutkan di akhir riwayat pertama bahwa Nabi juga menyampaikan kepada Fatimah bahwa ia adalah orang pertama yang akan mengikuti Rasulullah setelah beliau wafat. Kemudian Fatimah Az-Zahra hidup sederhana. Sebagai sang pewaris terhadap kekayaan ibunya, seorang putri merupakan putri tunggal Rasulullah yang merupakan juga seorang penguasa dan seorang istri yang suaminya adalah penakluk kabilah-kabilah Arab, serta sebagai orang kedua bagi ayahnya dalam martabat dan kedudukan, maka sangatlah mudah baginya untuk hidup dalam kemewahan. Tetapi sebaliknya, Fatimah Az-Zahra justru tampil bersahaja, beliau bekerja, makan, dan berpakaian sederhana. Yang ketiga yaitu Fatimah Az-Zahra berlaku baik terhadap suami. Fatimah Az-Zahra mengetahui bahwa suaminya sebagai panglima pasukan yang pemberani di medan perang dan mengalahkan musuh jika tentram dan tenang dengan istrinya serta bahagia di dalam rumah. Ali merupakan pemimpin orang-orang yang berperang dan berkorban untuk agama. Tentu saja pulang ke rumah dalam keadaan letih dan lelah. Beliau mendapatkan kehangatan kasih sayang dan cinta kasih dan istrinya. Lebih mulia lagi ketika sang istri membalut lukanya, membersihkan darah dari tubuh dan pakaiannya, dan menanyakan berita-berita peperangan. Kemudian Fatimah meminta izin pada suami untuk keluar rumah. Tidak pernah Fatimah Az-Zahra keluar rumah tanpa izin suaminya. Seorang suami dalam pandangan agama adalah pemimpin karena lelaki lebih baik daripada perempuan, baik dari ego fisik maupun psikisnya, dari segi akal maupun cara pandang. Kenyataan itu jelas memiliki pengaruh dalam menentukan suatu kebijakan. Kemudian Fatimah tidak pernah membuat suaminya marah. Fatimah tidak pernah membuat suaminya marah walaupun hanya satu hari. Beliau sadar betul bahwa Allah tidak akan menerima perbuatan seorang istri yang membuat marah suaminya sampai suami ridho kepadanya. Yang terakhir, Fatimah mendoakan orang lain. Fatimah Az-Zahra merupakan wanita yang taat kepada Allah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memenuhi putriku Fatimah hatinya, anggota-anggota badannya, sampai tabiatnya dengan iman sehingga ia selalu taat kepada Allah. Putra Fatimah Az-Zahra Hasan bersaksi, aku lihat ibuku bangun di mihrabnya pada malam Jumat dan ia terus rukuk dan sujud sampai terbit fajar. Aku mendengar ia mendoakan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ia banyak mendoakan mereka dan tidak berdoa sesuatu pun untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya, Uwais Al-Qarni. Biografi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang sufi yang lahir di sebuah desa terpencil bernama Karan di dekat Najd, anak dari Amir, sehingga dia mempunyai nama lengkap Uwais bin Amir Al-Qarni. Karena beliau dilahirkan di desa yang bernama Karan, sehingga beliau lebih dikenal dengan sebutan Uwais Al-Qarni. Di kalangan para sufi, beliau dikenal sebagai orang yang taat dan berbakti kepada kedua orang tua, dan kehidupannya yang amat sederhana dan zuhud yang sejati, dan beliau juga dikenal sebagai orang sufi yang mempunyai ilmu kesucian diri yang amat luar biasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Uwais Al-Qarni memang tidak dikenal penduduk bumi, tetapi ternyata sangat dikenal penduduk langit. Keteguhan iman seorang Uwais Al-Qarni ada pada pilihan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan orang tuanya. Uwais Al-Qarni diketahui meninggal dunia ketika sepulang dari medan perang Siffin. Uwais Al-Qarni berada di kubu Ali bin Abi Thalib melawan golongan Muawiyah. Ia terserang penyakit hingga meninggal. Kemudian kepribadian Uwais Al-Qarni. Dalam Tazkiyatul Auliya diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni merupakan sosok yang memiliki rasa cinta yang tinggi kepada Allah, Rasulullah dan orang tuanya. Sehari-harinya diisi dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Pada siang hari ia mengembala kambing, ketika malam Uwais Al-Qarni lebih suka bermesraan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Uwais Al-Qarni tak hanya melalui mulut yang selalu berzikir dan beristighfar. Ia pun berusaha betul menjaga jarak dengan berbagai godaan duniawi. Uwais Al-Qarni menanam cinta kepada Allah, Rasulullah dan ibunya yang mulai lemah. Dengan mencintai Rasulullah sebagai nabi pamungkas jiwa dan raga, Uwais Al-Qarni pun memenuhi pengabdian kepada Allah sebagai sumber cinta dan kehidupan. Kecintaan Uwais Al-Qarni begitu besar kepada Rasulullah hingga ia rela memukul salah satu giginya hingga lepas saat ia mengetahui berita bahwa gigi Rasulullah lepas saat menghadapi musuh di perang Uhud. Beberapa riwayat mengatakan hampir semua gigi Uwais Al-Qarni lepas karena tidak begitu yakin Rasulullah manakah yang copot. Uwais Al-Qarni menanamkan betul sabda Nabi Muhammad SAW perihal pengabdian seorang anak kepada ibunya. Segala kesenangan dan pengharapannya di dunia ini tidak sebesar rasa cintanya kepada sang ibunda yang telah melahirkan dan merawatnya hingga dewasa. Kecintaan Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya menjadi bagian dari implementasi cinta seorang hamba kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah pengorbanan Uwais Al-Qarni yaitu menyembunyikan keadaan dirinya selama hidup. Uwais Al-Qarni selalu merahasiakan kedekatannya dengan Allah. Ia mengajari kita bagaimana berdekatan tanpa saling bertatap muka. Yang terakhir yaitu keutamaan dan kelebihan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang anak laki-laki sederhana, tapi Rasulullah pernah berpesan kepada Umar agar ia memohon didoakan olehnya. Ia seorang laki-laki yang sangat baik, penuh bakti kepada ibunya. Dia tidak terlalu terkenal di pentas sejarah, tapi ia sangat bermanfaat bagi ibunya. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di kalangan makhluk bumi, tetapi dikenal oleh penghuni langit. Ibadahnya bisa khusyuk dan nikmat. Ia punya banyak waktu untuk Allah dan tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk berbasa-basi dengan manusia. Uwais Al-Qarni memiliki keteguhan untuk memenuhi permintaan ibunya untuk pergi haji, padahal keluarga mereka tengah berada dalam impitan ekonomi. Uwais Al-Qarni merupakan seorang tabi'in yang paling baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap tawaduknya dan kesibukannya mengurus kepentingan akhirat, serta tidak berbangga diri setelah dia mengetahui kedudukannya yang telah diberitahukan oleh Rasulullah. Uwais Al-Qarni jika memiliki kelebihan, ia menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain. Seringkali melakukan puasa, bila malam tiba ia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Biografi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah atau 581 Masehi. Meninggal pada umur 74 tahun. Ia adalah salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dan direkomendasikan masuk surga. Dia juga 6 sahabat Nabi yang ahli surah. Beliau adalah salah seorang dari 8 orang pertama atau bisa disebut dengan as-sabiqunal awwalun yang menerima akidah Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf berasal dari Jurai keturunan Bani Zuhrah. Hari setelah keturunan Bani Zuhrah bernama Auf bin Abdul Auf Al-Harith, sedangkan ibunya bernama Siti Ashifa atau Siti Ashifa sangat gemar memerdekakan budak. Sejak keislamannya, Abdurrahman bin Auf juga diperlakukan secara aniaya oleh kaum kafir Quraisy Makkah. Dan ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau Afrika, ia turut serta dalam rombongan itu. Kemudian kembali ke Makkah, lalu berangkat ke Afrika atau Habasyah untuk kedua kalinya, dan puncaknya ikut hijrah ke Madinah, menyertai perang Badar, Uhud, dan perang lainnya. Ia adalah pebisnis ulung, sangat sukses hingga merasa heran dengan dirinya sendiri. Ia pernah berkata, "Aku heran terhadap diriku sendiri. Seandainya aku mengangkat batu di bawahnya, aku akan temukan emas dan perak." Padahal bisnis yang ia lakukan bukan sebagai ajang untuk menumpuk-numpuk harta atau pelampiasan kerakusan. Baginya, bisnis adalah profesi dan tanggung jawab, juga sebagai jalan kesuksesan dunia akhirat.
Beliau adalah tipe laki-laki yang penuh semangat dan tanggung jawab, dan sifat itu ia buktikan dalam bisnisnya. Abdurrahman bin Auf dididik dengan sifat-sifat mulia dari ayahnya sehingga mampu menjadikan ia sebagai anak yang memiliki sifat dermawan, bijaksana, setia, dan tak menyalahi janji serta pemberani. Di masa muda, Abdurrahman bin Auf tumbuh sebagai anak yang memiliki sifat toleransi yang tinggi pada sesamanya dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang buruk dari suku-sukunya, terutama dari menyembah berhala. Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam pada tahun 614 Masehi melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ia mempersembahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Rasulullah SAW dan menyatakan keimanannya terhadap apa yang dibawanya. Melihat keadaan Makkah dan sejarah ada saat itu, Abdurrahman bin Auf telah menjadi muslim pada masa permulaan dakwah. Ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sebelum dijadikannya rumah Al-Arqam sebagai pusat pengajaran agama Islam kepada para sahabat, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang paling awal masuk Islam, atau tadi disebut dengan as-sabiqunal awal. Abdurrahman bin Auf tergolong as-sabiqunal awalun, tentunya tidak luput dari siksaan dan tekanan dari kafir Quraisy. Namun beliau tetap sabar dan mempunyai pendirian yang teguh akan keberanian ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah tentang kepribadian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang sangat bersegera berinfak. Ciri-ciri fisiknya adalah kulitnya putih, rambutnya lebat, tidak beruban, banyak bulu matanya, mancung hidungnya, panjang gigi taringnya yang bagian atas, panjang rambutnya sampai menutupi kedua telinganya, panjang lehernya panjang, serta kedua bahunya itu lebar. Abdurrahman bin Auf juga memakai selendang hitam yang menambah ketampanan dan keanggunannya. Teristimewanya karena dipakaikan langsung oleh Nabi SAW, dililitkan di kepalanya dengan tangan beliau. Abdurrahman adalah sahabat yang pandai berdagang dan sangat ulet, maka mulailah ia berjualan. Ia menjual dan membeli. Selanjutnya, keutamaan dan kelebihan Abdurrahman bin Auf itu keutamaan adalah akhlak yang mulia atau kehendak yang dibiasakan. Bila kehendak orang yang membiasakan sesuatu yang baik, keutamaan dapat dikategorikan seperti jujur, adil, sabar, berani, dan bijaksana. Adapun keutamaan Abdurrahman bin Auf ialah yang pertama adalah pedagang yang jujur, adil, dan dipercaya. Bahkan dialah orang yang sukses berdagang dan dialah orang yang kaya raya yang tidak mau kehilangan sebagian keduniaannya di samping keagamaannya. Dan yang kedua adalah pahlawan yang berani. Terbukti setelah dia diutus oleh Rasulullah SAW memimpin 700 orang pasukan menuju Daumul Jandal. Setelah Abdurrahman bin Auf tiba di Daumul Jandal, maka beliau mengajak penduduknya memeluk Islam sampai 3 kali. Namun mereka tidak mau, akhirnya beliau menyerang mereka. Dan yang ketiga adalah bijaksana melaksanakan dakwah Islamiyah. Di samping itu, beliau banyak memberikan dampak seperti membebaskan budak dan banyak mengetahui seluk-beluk bangsa Arab. Oleh karena itu, beliau tampil sebagai penyiar Islam nampak setelah keberhasilannya.
Ada juga adapun kelebihan Abdurrahman bin Auf ialah Abdurrahman bin Auf senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf menjual tanahnya sebagian 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan semua untuk keluarganya dari Bani Zuhrah, untuk para istri Nabi, dan untuk fakir miskin. Di saat umat Islam berhijrah ke Madinah, dialah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pelopor orang-orang berhijrah. Dan yang ketiga, kelebihannya, ketika kaum muslim mengadakan perjalanan untuk mengadakan perang atau perang Tabuk yang terkenal sangat sukar, ia lebih dahulu tiba di tempat peperangan tersebut. Dan selanjutnya tentang Abu Dzar. Abu Dzar dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari atau Abi Dzar. Al-Ghifari adalah sahabat Nabi Muhammad. Abu Dzar berasal dari suku Ghifar, dikenal sebagai penyamun pada masa sebelum datangnya Islam. Ia memeluk Islam dengan sukarela. Ia salah seorang sahabat yang terdahulu dalam memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Muhammad langsung ke Mekah untuk menyatakan keislamannya. Sebelum masuk Islam, tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggi dekat jalur Kafiyah Mekah, Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu, menjadikan aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Itu sebabnya Abu Dzar yang semula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror di negeri-negeri sekitarnya. Setelah masuk Islam, Abu Dzar pun berpikir tentang agama baru ini. Saat itu ajaran Nabi Muhammad ini telah mulai menguncangkan kota Makkah dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh Jazirah Arab. Abu Dzar yang telah lama merindukan keberanian langsung tertarik kepada Rasulullah dan ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ia langsung pergi ke Makkah dan sekali-kali mengunjungi Ka'bah. Sebulan lebih lamanya ia mempelajari dengan seksama perbuatan dan ajaran Nabi. Waktu itu masyarakat kota Makkah dalam suasana yang saling bermusuhan. Terus menjadi sahabat Nabi, Abu Dzar mendapat kepercayaan Nabi. Abu Dzar ditugaskan mengajarkan Islam di kalangan sukunya, meskipun tak sedikit rintangan yang dihadapinya. Misi Abu Dzar tergolong sukses. Bukan hanya ibu dan saudara-saudaranya, hampir seluruh sukunya yang suka merampok berhasil diislamkan. Itu pula yang mencatatkan dirinya sebagai salah seorang penyiar Islam fase pertama dan terkemuka. Rasulullah sendiri sangat menghargainya ketika dia meninggalkan Madinah untuk terjun dalam perang. Pakaian compang-camping, dia diangkat sebagai imam dan administrator kota itu. Saat akan meninggal dunia, Nabi memanggil Abu Dzar. Sambil memeluknya, Rasulullah berkata, Abu Dzar akan tetap sama sepanjang hidupnya. Ucapan Nabi ternyata benar. Abu Dzar telah tetap dalam kesederhanaan dan sangat soleh. Seumur hidupnya ia mencela sikap hidup kaum kapitalis, terutama pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan, ketika kaum Quraisy hidup dalam kelimpahan harta. Pelayan, duafa, dan pelurus penguasa semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi
sikap hidup dan kepribadian Abi Dzar sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah yang merampok kafilah yang lewat. Abi Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya, namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kebiasaan itu berhenti begitu menyatakan diri masuk agama terakhir ini, yaitu Islam. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin itu tetap ia pegang di tempat barunya Syria. Namun di tempat baru ini ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewah. Ia malahan memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapat hak istimewa, dan dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Ajaran egaliter Abi Dzar yang membangkitkan masa melawan penguasa dan kaum borjuis itu ketukannya prinsipnya itu membuat Abi Dzar sebagai duri dalam daging bagi penguasa setempat. Kisah sahabat Nabi Abi Dzar Al-Ghifari, beliau datang ke Makkah sambil terhuyung-huyung, namun sinar matanya bersinar bahagia. Namun sulitnya berjalan dan teriknya matahari yang menyengat tubuh cukup menyakitkan, namun tujuan yang hendak dicapainya telah meringankan penderitaan dan meniupkan semangat kegembiraan. Beliau memasuki kota dengan menyamar seolah hendak melakukan tawaf, mengelilingi berhala-berhala di sekitar Ka'bah, atau seolah-olah musafir yang sesat dalam perjalanan yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang maka tahu bahwa kedatangannya itu adalah untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW. Pada suatu pagi, lelaki itu Abu Dzar Al-Ghifari pergi ke tempat tersebut. Didapatinya Rasulullah sedang duduk seorang diri. Ia mendekat kemudian menyapa, "Selamat pagi, wahai kawan sebangsa." "Waalaikumsalam." "Wahai sahabat," jawab Rasulullah, "bacakanlah kepadaku hasil kubahan Anda." Ia bukan syair hingga dapat dikubah, tetapi Al-Quran yang mulia, kata Rasulullah kemudian membacakan wahyu Allah. Tak berselang lama Abu Dzar berseru, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." "Anda dari mana, kawan sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," jawabnya. Bibir Rasulullah menyungingkan senyum dan wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar juga tersenyum karena ia mengetahui rasa terpendam di balik kekagumannya Rasulullah setelah mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu adalah seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tidak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi contoh perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tak jadi soal bagi mereka, dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala kehidupan dunia. Ia menjadi maha guru dalam seni menghindar diri dari godaan jabatan dan harta kekayaan. Inilah ya materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.